Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Mbak Mira, Mbak Miranti. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi pagi ini ya, Ustazah. Alhamdulillah. Tapi bulannya beda. Ini udah awal bulan lagi nih, Bulan. Masya Allah. Ya Allah, cepet banget ya kayaknya ya. Udah Juli aja ya. Oke, sehat Ustazah? Semoga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini tentang sedekah yang tidak diterima Allah ya untuk tema Hmm. pembahasannya. Saya Dulu saya persilakan. masih ingat dengan jenengan dulu sedekah yang diterima Oh iya, betul. tahun Saya yang lalu. Agak lama sambungannya ini. Oke, ini yang tidak diterima Allah ya, Ustazah Ya, ya. Baik, saya persilakan Ustazah untuk mukadimahnya. Nanti seperti biasa di sesi tanya jawab kita juga ajak pendengar untuk bisa ikut bergabung di Tausiah Mutiara Pagi. Monggo silakan Ustazah. ya. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat dan karunia yang kita terima sampai dengan hari ini di hari kedua bulan Juli 2024, insya Allah di hari ke-25 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dengan begitu besar dan banyaknya nikmat yang kita terima, maka semoga hati kita ini tidak pernah kosong dari rasa syukur kepada Allah, sehingga akan terus terbasahi lisan kita ini dengan dzikrullah katsira, agar nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Khatamul Anbiya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejalian menuju jalan yang terang, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maka dengan itu kita berusaha istiqomah untuk menjalankan syariat dan sunnahnya, supaya nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sebagaimana kajian kita, bahasan kita, dan yang sering kita tadaburi, bahwa sedekah itu kan merupakan salah satu perbuatan baik yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan memberikan sedekah adalah tindakan kebaikan yang akan mendatangkan berbagai keberkahan dan pahala bagi yang melakukannya. Ini fid dunya wal akhirah, ya. Dan dengan itulah Allah akan membalas dengan yang berlipat-lipat itu sebagai penyemangatnya, ya. Sebagaimana yang insya Allah sering kita baca ini, jadi reminder terus ayat-ayat ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Di perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji,
Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui, yang terturang di Al-Baqarah 21. Atau juga Allah mengingatkan lagi, lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali itu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kau infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di Al-Imran ayat 92 itu. Atau juga di sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya sedekah dapat meredam kemurkaan Allah dan menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada lagi penyemangat itu di hadis yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun di waktu pagi, melainkan dua malaikat turun, lalu salah satu dari mereka berdua mengucapkan doa, ya Allah, berilah ganti harta bagi orang yang berinfak. Sementara yang lain mengucapkan, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Ini sahih ini karena riwayat Muslim. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, Mbak Mira, meskipun memang sedekah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada juga sedekah itu yang tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Yang pertama adalah karena riya, pamer. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari hambanya yang riya, yaitu mengharap pamrih dari orang-orang yang diberi sedekah atau di dalam kehidupan masyarakat yang dia bisa menyaksikan serah terima sedekah itu. Sehingga Allah juga menyampaikan di Al-Baqarah juga ini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wa bilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia itu, sedangkan dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Itu ada di surat Al-Baqarah 264, para pendengar sekalian yang berbahagia. Yang berikutnya, kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sekalipun dia punya harta yang banyak, kemudian juga jasanya banyak, tetapi tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka Allah itu hanya akan memberikan ganjaran balasan kepada hamba-hambanya yang memang beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah tentu meyakini sepenuhnya tentang hari kiamat. Jadi kalau seseorang itu
tidak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, apapun yang mereka berikan itu tidak akan diterima. Tetapi ya hanya ucapan terima kasih dari manusia dan juga sampai mendapatkan penghargaan. Nah itu adalah ya didapatkan di dunia saja ini. Allah tidak memberikan balasan di akhirat nanti. Karena apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan kebanyakan bersedekahnya kan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah banyak kita lihat meskipun dia bersedekah karena memang tidak beriman pada Allah, dia banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah juga firmankan ini bahwa ada di surat An-Nur ini ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'au wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga itu menyangka air, hingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai apapun. Sebaliknya ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan sempurna. Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi karena amaliyahnya tidak didasarkan atas iman, ya tidak akan mendapatkan balasan dari Allah fid dunya wal akhir. Tadi akhir di dunia ini tidak barokahnya, ya hanya tadi tepuk tangan dan sorak-sorai dari manusia saja. Atau juga masih ada kelanjutannya, au kadulumatin fi bahril lujayyi yaghshahu maujum min fawqihi sahab dulumatum ba'duha fawqa ba' idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi gelombang demi gelombang, yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun, akan eman-eman. Nah, di keadaan yang terakhir, yang ketiga, yang akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersedekah dengan benda haram, uang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersedekah setara dengan satu butir kurma dari hasil usaha yang baik, sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah merawatnya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak hewan temannya hingga menjadi seperti gunung. Ini juga sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari. Ini dari riwayat Muslim ada lagi. La tuqbalu sholatum bi ghairi tuhurin wala shotaqatum min ghululin. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari hulul. Hulul itu harta yang haram. Riwayat Muslim.
Juga ada di surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah menyampaikan pada kita semua, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Nah, dari makan yang baik, amaliyahnya harus baik. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan ihwal orang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu. Nah, ia mengangkat tangan ke arah langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi sementara itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dengan parang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini diriwayatkan oleh Muslim. Lah, dengan mengetahui 3 hal semacam itulah menjadi ibrah, pelajaran bagi kita di pagi hari ini. Alhamdulillah cerah, dingin ya, dan semoga ini akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersedekah yang demikian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita jadikan bekal untuk dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Sehingga kita mohon pada Allah agar dijauhkan dari perbuatan yang buruk, yang tidak baik, yang tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah, bahkan tidak diterima. Karena itu seoptimal mungkin kita upayakan memberikan yang terbaik dengan sedekah yang terbaik yang kita miliki. Yang utama sekali adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ya alasannya ya apa? Akan dapatnya ya ujian dari manusia itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat, apa istilah, tidak dikubris. Summa naudzubillah min dzalik. Semoga sajalah amalan-amalan kita ini adalah amalan yang diterima dengan dosa-dosa yang sudah terampuni. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya, baik. Sudah disampaikan mukadimah yang barusan kita dengarkan ya bersama Ustadzah Hajah Maisarah. Kami undang pendengar untuk bergabung ya di sesi tanya jawab. Ini sudah langsung ada yang telepon ini Ustadzah. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mira. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Ya, begini jadi tentang harta subhat atau hadiah. Tapi begini Ustazah, yang saya tanyakan seperti hewan korban, seperti hewan korban itu kan makanya kadang-kadang yang memelihara itu kadang mencari daun-daunan. Nah, daun-daunan tidak tentu kalau punyaan sendiri seperti rumput itu kan kadang-kadang milik orang, walaupun itu tidak terpakai bagi orang itu kan mungkin nggak ganggu lah, seperti rumput itu daun-daunan. Itu hukumnya bagaimana? Kalau seperti hewan ini hewan yang makan daun-daunan, tapi ternyata yang punya itu mencarikan makanan itu ya bukan hanya miliknya sendiri, kadang-kadang mencari miliknya orang lain ke tempat, kadang-kadang tidak. Ini tidak hewan kurban saja, semuanya
Saya kira hewan yang makan rumput kan seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana kalau seperti hewan itu? Mungkin menurut pandangan Islam. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Pak Irwan ini, Pak Irwan. Langsung, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan nyoba dari WA. Iya, saya baru mau ngomong loh kok tumben lewat WA gitu. Soalnya lagi nggak nyambung teleponnya kalau lagi dipakai. Keduluan. Keduluan Pak Rahman. Gimana Pak Irwan? Assalamualaikum ya Ibu Ustadzah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Minggu Bu saya habis ngewaliin keponakan saya nih kan. Selamat karena kakak saya pun meninggalkan anak perempuan yang bungsu saya wali. Nah di sini Bu, bahkan saya yang ngolok kapan katanya ini sekalian diwari, aduh olok-olok saya nih. Begini Bu, tapi luar dari itu ya, karena sekarang kan tadi sedikit masalah itu kan kita impak sodakoh itu kan bagi orang yang memang bisa disebut juga wajib, gitu kan, seperti kita berbagi. Tapi di sini Bu, mengatasi kemiskinan lewat bansos penuh dengan permasalahan kan, penuh dengan tidak pernah sasaran. Nah di sini kan, nah makanya di sini maaf ya Bu ya, saya udah 3 tahun menjadi di RW. Kan kita seperti kita nadar, janji misalkan insya Allah kalau ini saya akan ngasih ini, kan itu janji. Nah sekarang begini Bu, banyak maaf nih masyarakat rakyat kami yang bertanya-tanya kepada saya, Pak RW kenapa sih pemerintah bulan Januari memberikan BLT 600 sampai sekarang kan tidak cair-cair katanya itu. Nah, itu yang disalahkan. Apakah nadar, Pak? Itu janji, apakah yang punya utang siapa? Apa menteri atau pemerintah harus bagaimana? Karena saya ditanyakan terus oleh masyarakat. Karena kan nadar. Makanya di sini mungkin Bu, hati-hati kita menjanji menadar. Termasuk saya umpamanya begini, nadar. Pernah nadar juga dulu kepada salah seorang mantan istri saya nadar ingin berikan kode, tapi begitu berpisah tidak terpenuhi, makanya dibayar. Udah saya akhirnya takut itu janji. Nah bagaimana Pak Ibu Ustadzah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu 2 penanya dari Pak Rahman dan juga Pak Irwan ya. Nanti saya bacakan ada WA yang sudah ikut bergabung juga ini. Terima kasih Kak Ifdal. Tadi yang ayat di Al-Mu'minun kan jelas. Kulu min thayyibatim wa'malu sholihah. Jadi makanlah yang baik dan juga beramal solehlah yang baik. Dari sini bisa dikatakan ini berlaku juga karena itu juga hewan pemeliharaan kita. Walaupun ngarit ya diupayakan memang yang kalau toh itu miliknya orang rimbun-rimbun dan memang ya minta izin. Ya, minta izin. Kecuali kalau memang ada yang memang liar itu seperti pinggiran hutan atau memang di sawah yang di pinggir yang memang sudah tidak dipakai leptannya dia. Nah, ini tidak masalah. Tetapi kalau jelas itu ada pemiliknya kemudian sampai kita melompat pagarnya, inilah yang termasuk. Jadi hewan ini menjadi perusak amal soleh kita ya. Jadi itu yang diupayakan tidak seperti itu. Maka itulah dimulai dari diri sendiri. Kalau bisa mengingatkan ada orang yang sampai ngeramban, istilahnya Pak Rahman ya, Mbak Mira itu namanya ngeramban Mbak Mira. Jadi ngambil daun-daunan itu dari, tapi kalau sampai itu miliknya orang dan jelas itu ada pemiliknya, ya sama dengan ngapunten ya mencuri ya, untuk diberikan makanan hewannya. Makanya ini menjadi tidak tercampur barang yang halal dengan yang haram. Nah, ini sangat berbahaya, akan mengotori jiwa kita. Nah, diupayakan malah pokoknya minta izin, kecuali yang liar istilahnya seperti di pinggiran hutan dan sebagainya. Ya pokoknya yang liar yang itu memang bisa dipakai untuk umum boleh. Kemudian Pak Irwan, kaitannya dengan janji dan nadar ini, saya kira beda ya. Jadi nadar itu biasanya hasrat secara pribadi nih. Ya, jadi kalau
nadar secara berjamaah, insya Allah hampir jarang kita jumpai ya. Bersama-sama keluarga kita nadar, kecuali kalau seperti itu ya. Tapi kalau nadar ini adalah diri sendiri yang memang harus segera dipenuhi. Kalau memang sengaja sudah ada kemudian sampai melewati berbulan-bulan sampai bertahun, nah ini maka terkena sanksi. Kafarat hukumannya itu adalah memberi makan 10 orang fakir miskin dan memberikan pakaiannya ya, atau juga puasa selama 10 hari. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kaitannya dengan janji yang diingkari, ya ini adalah termasuk apa itu? Masih ingat apa? Orang yang mengingkari janji tidak ditepati, ya. Kemudian kalau kemudian berbicara bohong, ya, bahwa dia adalah orang yang tidak munafik itu. Ya, dalam munafik ini kelompok kecil, kelompok besar. Kalau misalnya dari Pak RT, Pak RW sampai ke atas, ya tingkat atas, ya munafik semua itu yang sudah sekian digelontorkan, tidak digelontorkan, dipakai sendiri, kan akhirnya nanti ketahuan kemunafikannya akan berubah menjadi pakaian kuning karena oranye, maksud saya jaket oranye itu akhirnya menjadi naudzubillah awal dari kemunafikan kemudian menjadi koruptor karena itu tidak ditepati janjinya yang pada hakikatnya itu adalah milik orang lain, milik masyarakat. Saya kitab itu Pak Irwan, ngapunten, semoga saja hal-hal semacam ini penyakit-penyakit masyarakat ya akan sembuh dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk segera tubuh ilallah, bertobat kepada Allah. Yes. Berikutnya Mbak Mira. Baik, ada Mas Rendra ini di Jember. Assalamualaikum Mas Rendra. Waalaikumsalam Mbak Mira. Silakan Mas Rendra, mau nanya apa sama Ustazah Maisarah? Terkait dengan tema pada pagi hari ini. Misalnya kita kan mengharapkan apa intinya ya? Apa pemberian orang lain, misalkan saya bersedekah gini, oh sedekahmu kok gak diterima, kena apa ya, kan ada yang bertanya kayak gitu. Nah terus yang lainnya mengharapkan moga-moga aku diuncali barang, moga-moga ae, kan ada yang kayak gitu lah. Itu mengharapkan sama memberi itu apa ya, beda apa enggak hukumnya gitu. Soalnya saya pernah sih mengalami kayak gitu, yang ngomong kayak gini, ayo rek metu rek, alah ngopo jare arek-arek nggo sejar nopo ben tukone cacah wae dhewe gak usah kelangan duit. Kan ada yang kayak gitu, intinya jaga di pitik bloro. Kalau orang Jember gitu lah. Itu apakah diperbolehkan apa enggak, apa mengharapkan kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya, menurut saya kalau misalkan ya oke lah, kalau kita diterima ya dikasih, kalau misalkan nggak diberi ya wes ngarep-ngarep ya wes iku yo iku, kalau menurut saya gitu. Tapi kalau orang lain itu masih mengharapkan, semoga-moga aku dikai, moga-moga aku dikai. Kadang menurutku misalkan ono apa mbak ya, ada acara misalkan tahlilan atau apa, menurutku ngomong tadi sampai lawangnya dibuka, moga-moga udah diterire, moga-moga udah diterire. Kadang kan ada yang kayak gitu, ya? sampai ada yang nggak tidur gitu menunggu. Bentar aja jam yang menunggu turun diterire. Napa arek gak ngerti terire? Kan ada yang kayak gitu mbak biasanya deh. Baik, oke. Itu apa? Diperbolehkan atau tidak, soalnya ya itu tadi mbak, kalau menurut saya kayak gitu. Baik. Makasih mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rendra. Mengharap itu ya manusiawi, karena itu jiwanya manusia ya, dari sononya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para pendengar sekalian, Mas Rendra, berharaplah hanya kepada Allah. Jaga itu jangan kepada manusia, karena ke manusia ini banyak khilafnya, termasuk tadi goroh barang, suloyo ing janji yang nanti orang ditepati. Tetapi kalau Allah kan tidak, jadi berharap pada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi kalau mengharap pada manusia tadi ya seperti yang sudah panjenengan sampaikan tadi, tuas ngenteni nganti dalu, lawangnya orang dibuka, atau juga ternyata sudah habis barangnya, kan hati kecewa. Nah ini dengan hati kecewa akhirnya kemudian
Alah medit, nah, akhirnya mengumpat. Nah, ini malah menjadi dosa kita. Ya, jadi mengharaplah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak beristighfar, banyak mengagungkan asma Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk penuh di saat kita duduk antara dua sujud itu kan sudah dituntun oleh Allah setelah kita beristighfar, Allahumma firli warhamni, kasihanilah aku. Dengan kasihanilah aku kita masih minta, ya Allah wajburni, cukupkanlah aku. Nah, karena ada kata cukupkanlah aku sama yang terakhir itu warzukni, berilah aku rezeki. Ya, maka akan diberi rezeki walaupun tidak dapat berkat, nanti tidak tahu apa saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya berharap itu hanya pada Allah saja. Apa sih? Ya. Dan kalau kita kemudian memberi juga sudah, memang itu untuk orang lain tadi karena Allah, nanti Allah yang akan membalasnya dengan caranya. Tidak selalu uang dibalas uang, barang dengan barang. Kadang-kadang pikiran kita nanti saya memberi 1.000 akan mendapatkan 700 itu tadi, ya. Tetapi Allah menggantinya dengan sehat, dengan hal-hal yang lain, sehingga tidak sampai ke rumah sakit dan sebagainya, ada tambahan keluarga. Rezeki itu bermacam-macam dari Allah, tidak hanya berupa uang saja. Sekali lagi Mas Rendra, para pendengar sekalian, berharaplah hanya pada Allah. Segala amal soleh balasan itu akan dibalas oleh Allah sekecil-kecilnya, dan balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita berikan. Begitu saya kira. Baik, saya mau ke WA yang sudah ikut bergabung. Ini sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadzah, semoga Allah memberi kesehatan untuk Ustadzah dan juga Mbak Miranti. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Izin bertanya, apakah hanya manusia yang amalnya bisa tertolak? Sedangkan apakah jin atau malaikat ini juga bisa begitu? Dari Pak Daud ini yang bertanya. Ya, sebelum dijawab Ustadzah, ini ada yang sudah ikut bergabung. Jadi ini ada no name hamba Allah ya. Dia bekerja sebagai guru TK. Nah ini boleh nggak kira-kira Ustadzah kalau misalnya ini ada wali murid ya ini memberikan hadiah kepada guru dengan alasan sedekah, sementara dari sekolah itu sebenarnya sudah ada aturan bahwa tidak diperkenankan ya, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, menghindari iri begitu ya. Saya kan ada juga sekolah-sekolahnya seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya menerima ini dibolehkan atau enggak? Iya. Ya, sementara itu dulu Sada, dua dulu. Ya. Baik, Pak Daud, ya. Jadi malaikat ini karena tidak punya nafsu, tidak berharap-harap banyak kepada Allah, cuma menuruti perintah saja, ya. Jadi karena hanya akal dan ruh yang diberikan oleh Allah padanya, maka yang namanya malaikat ini ya terus saja bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertolak dulu adalah dari bangsanya iblis dulu itu, yang malah disuruh kemudian malah mengatakan bahwa kholaqtani minar, kau ciptakan aku dari api, sehingga menjadi sombong. Sedangkan yang jin ini dari ciptaan Allah yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ya. Maka boleh jadi bedanya antara jin dengan manusia hanya satu, yaitu tidak punya jasad. Ya, jin ada yang beriman dan juga ada yang kafir. Ya, karena itu golongan jin yang beriman tadi, yang masuk ila liya'budun, maka bisa juga mendapatkan surganya Allah. Nah, jin ini juga melakukan hal-hal yang karena punya nafsu, ya. Ada kejelekan, ada kebaikan, ya.
boleh jadi dia berbuatnya juga bukan karena Allah juga, ya banyak karena menuruti nafsunya tadi yang bergabung dengan orang-orang yang kafir, ya bisa saja tertolak. Jadi yang tertolak itu adalah bisa jin dan manusia. Tapi kalau malaikat hampir dikatakan tidak banyak keinginan. Cuma yang pertama dulu pernah protes, kenapa sih ya Allah menciptakan manusia nanti jadi perusak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan gitu Allah mengatakan aku mau membuat manusia. Cuma para malaikat mengatakan terus kangge napa to Gusti, ya. Tapi jawabnya Allah apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih ngerti timbang kowe kabeh. Nah, seperti itulah. Nggih, Pak Daud. Sedangkan Bu Guru, Ya. selama kita tidak meminta, ya, saya sendiri walaupun sebagai guru juga jadi wali murid, itu kalau anak saya dulu cucu saya naik rapotan itu, saya merasa berterima kasih. Tak awakku dewe, ya. Saya pada sisi lain bahwa juga kerja keras mengerjakan rapot, mengisi sama ngelembur-ngelembur. Lah itu kita bersyukur, terus berterima kasih pada beliau memberikan sesuatu tanpa apapun, sembah nuwun anak saya, cucu saya diramut. Insya Allah boleh-boleh saja nih, karena ikhlas ini, bukan karena Bu biji ini tunggahnya Bu ya, terus anak ndak naik supaya naik. Nah ini mungkin itu tadi yang pernah ada masalah mungkin di institusinya sehingga ada peraturan semacam itu. Tapi kalau kemudian boleh saja menerima wong tidak ada tendensi lain, selama tidak ada tendensi lain, ya sebagai ucapan hadiah, sebagai ucapan terima kasih, ya monggo boleh diterima Bu. Oke. Apa namanya, ini ada Bu Halimah sudah ikut bergabung. Ustazah, banyak mana pahala sedekah jariah untuk orang tua atau membantu saudara yang kekurangan? Ini banyak mana pahalanya? Kemudian pahalanya juga banyak mana antara mengikhlaskan hutang teman kita atau memberi kelonggaran sampai yang berhutang itu mampu membayar hutangnya. Kan kalau memberi kelonggaran setiap harinya juga dihitung sedekah. Kalau mengikhlaskan berarti sudah selesai waktu itu juga gitu ya Ustazah. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Halimah. Ya, langsung dijawab, monggo silakan Ustazah. Ya, tentu saja yang kepada orang tua ini sebagai bakti kita. Ya, jadi karena kita sebesar apapun kita membalas pada orang tua, orang nutut dari, ya. Karena itu berbuatlah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dan insya Allah doa orang tua itu tak pernah putus. Bahkan kadang-kadang sudah punya anak juga sampai bercucu, kita masih memikirkan kebahagiaan mereka. Bahkan mungkin juga membantu segala kekurangannya. Karena itulah ya yang jelas adalah orang tua didahulukan. Baru kemudian yang terdekat, karib, kerabat itu adalah saudara terdekat. Ya, tidak yang jauh-jauh. Sing dekat tidak diberi, Kalimantan dikirimi. Nah, ini tidak benar. Jadi yang dekat seperti itu. Ya, kemudian itu tadi apa? Yang kedua tadi pahalanya banyak mana antara mengikhlaskan. Oh ya, ikhlaskan. Yang apa mengikhlaskan tetapi dengan masih berharap ya. Menunda ya. Ayatnya jelas itu di Al-Baqarah 280. Fa idza dzu usratin fa nadiratin ila maisarah. Ada nama saya, Mbak. Fa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila engkau memberi hutang kepada seorang, maka tunggulah sampai fanadirotin, sampai dia berkelapangan. Nah, ini dapat sudah satu poin. Tetapi Allah memberi lagi tingkatan yang lebih baik, ya. Fa anta sodaku, ternyata dintenteni gak kena-kena. Ya sudah diikhlaskan saja, wis langsung ditutup. In kuntum khairun ta'lamun. Jadi itu lebih baik jika kamu mengetahui. Nah, berarti yang langsung
diikhlaskan itu lebih baik. Ya, Baik. seperti itu jelas. Oke. Ayatnya di Al-Baqarah 280. Baik. Ya, ini ada Bu Wati. Ustazah izin bertanya, sedekah apa yang mulia menurut Allah selain uang, Ustazah? Karena kadang-kadang kita ini kan sedang nggak punya kelebihan uang tapi pengen bersedekah ya. Oke Bu Wati, terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian ini sekaligus langsung ya saya bacakan ini. Kalau misalnya ada orang yang suka menceritakan pemberiannya seperti sedekah ke orang lain atau suka ngungkit-ngungkit, itu gimana ya Ustazah? Dan ini dari Mas Roni ya, Pak Roni atau Mas Roni nih. Oke, dua dulu Ustazah. Ya, jadi sedekah yang terbaik kalau ada di hadis qudsi itu bahwa Allah senantiasa akan datang kepada orang yang kelaparan. Nah, bukan berarti Allah ini maha kaya kok. Kalau ada orang kelaparan itu Allah di situ, menunggu siapa yang akan datang ke situ. Kehausan, Allah akan datang. Kedinginan berarti kurang pakaian, Allah senang pada di situ. Jadi yang sedekah yang disenangi oleh Allah Subhanahu adalah memberi makan pada seseorang, makan, minum, dan memberi pakaian. Tetapi akan lebih sempurna, disempurnakan orang yang datang, dia berikan makanan, dia berikan minuman, dia berikan pakaian dan sangu untuk pulang. Nah, ini dulu di zaman Rasulullah ada seperti itu, sehingga kalung yang diberikan, yang diserahkan oleh Fatimah itu kembali kepadanya. Berkah sebuah kalung karena sahabat yang paling kaya, gini kok bisa lupa ya namanya, padahal ini terkenal, ngapunten ya, yang cakep, kemudian paling kaya itu memberikan lengkap itu tadi, makanan, diajak makan, kemudian sampai kenyang, kemudian pakaiannya diganti, kemudian disangoni. Selain disangoni, diberi lagi, wis naik keledai supaya cepat pulang. Lah inilah ya Bu Wati ya. Sedangkan Pak Roni tadi Pak. Yang Pak Roni tadi kalau misalnya diungkit-ungkit Ustaz ya. Oh ya, jelas tadi ayatnya diungkit-ungkit tadi ya hilang Mas Roni, seperti apa tadi? Pasir di atas batu licin kena hujan. Ya, jadi famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turobun fa'asobahu wabilum fatarokahu sota. Koyo wedi ning ndukure watu kena udan deres, yo ilang bablas. Tidak ada bekasnya sama sekali. Eman-eman. Seperti itu. Eman-eman sedekahnya ya Ustaz ya. Ya. Mungkin niatnya pengen mengajak ya, tapi ya lain kalau ingin mengajak, jenengan ndak ngersakni ta, ini perlu ya. Alhamdulillah saya sudah, monggo kalau berkenan, cuma gitu saja. Aku lo, aku sudah, aku kamu main kapan? ini, mangane piro? Mosok ora iso. Lah, kan seperti melecehkan, hanya dia yang bisa memberi. Nah, itu yang tadi termasuk ya ria'an nas. Mensedekahkan adalah kaladi yunfiku malahu ria'an nas. Nah, itu termasuk orang yang wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak termasuk orang yang beriman pada hari akhir. Ngaten Pak Roni, Mas Roni nggih. Baik, Ustazah, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Saya sudah bacakan semua WA dan sudah menerima telepon juga dari pendengar. Ya, sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan sekaligus ya. Kita akhiri untuk tausiah mutiara. Jadi memang ini menyangkut hati nggih. Hati kita. Makanya satu, berharaplah balasan itu hanya pada Allah.
Kalau balasan kadang pada yang dicintai saja, bojo, anak, ya kadang-kadang ya gelo. Walah dipesen-pesen tuas ngenteni nganti ngantuk-ngantuk orang nggawa apa-apa. Nah, tetapi kalau berharapnya pada Allah Subhanahu wa taala, ya tahu dengan caranya Allah menyenangkan kita. Tetapi sebelumnya harus didahului kita juga suka menyenangkan orang, suka berbuat kebaikan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi utamanya tadi kita jaga amal soleh kita, sedekah infak kita, jangan sampai hanya ingin dilihat manusia, kemudian apalagi sampai tidak mengakui tentang hari akhir kiamat, balasan-balasan itu kita abai, ya jadi kita seenaknya saja, sehingga kemaksiatan dijalankan bersamaan dengan sedekah, ya maka akan hancur lebur. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya harus yang halal lagi baik, jangan barang-barang yang hasil curian, hasil korupsi, hasil judi online, ya Mbak Mira. Nah ini yang semoga saja segera diberangus seakar-akarnya yang betul-betul merusak tatanan segala macam. Nah ini akan menjadi tidak baik. Tetapi segala kebaikan diawali dari diri yang baik akan menghasilkan yang baik. Begitu, terima kasih atas kebersamaannya Mbak Mira telah mendampingi hamba yang fakir ini. Mohon dimaafkan. Jadi minum teh pagi hari dicangkir, sarapannya jangan kupat itu ya. Hamba yang fakir ini, tetapi semoga ilmu yang kita berikan pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. La haula wala quwata illa billahil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Maisaro.